Isu SARA tidak bisa dipungkiri akan menjatuhkan kualitas demokrasi pilkada. Masalahnya bagaimana cara yang tepat agar masing-masing pihak mampu menahan diri tidak melontarkan hal-hal terkait suku, agama, ras, dan tergolongan. Bagaimana sebaiknya pola komunikasi yang patut juga dijaga oleh para kandidat itu sendiri. Kami mengulasnya malam hari ini dengan Nusron Wahid, Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia 1, Partai Golkar. Selamat malam. Mas Nusron. Selamat malam, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Novel Bamukmin, anggota Advokat Cinta Tanah Air atau AKTA. Ini adalah pihak yang melaporkan Gubernur Ahok ke Barreskrim Polri. Selamat malam. Selamat Pak Novel. malam. Baik, Selamat kemudian ada Pak Aziz Bekti, Ketua dari Agus Harimurti Yudhoyono Center ya. AHY Center, Agus Harimurti Yudhoyono Center. AHY Center. AHY Center ya, kita nyebutnya AHY Center aja. Baik, selamat malam Pak Aziz. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktu malam hari ini. Saya akan langsung ke Pak Novel terlebih dahulu karena kalau kita lihat kan laporan akta seperti itu kondisinya disebut penistaan dan lain sebagainya. Tapi kan sudah ada klarifikasi bahwa itu tidak ditujukan untuk menistakan sebenarnya. Itu dimaksudkan pada bahwa agar orang-orang di Kepulauan Seribu itu jangan khawatir kalau dia tidak terpilih lagi, program yang dia bawa di sana itu tetap akan berjalan dan jangan khawatir. Intinya sebenarnya itu. Yang lain itu hanya sebuah embel-embel tambahan saja. Anda menilainya seperti apa? Jadi begini, kita sudah melihat beberapa kali, ini bukan hal yang baru sekali. Dari tahun 2012 sudah memicu SARA. Ini yang namanya Ahok sudah memicu SARA. Dari tahun 2012 kampanyenya itu sudah menistakan agama. Bahwa di mana-mana kampanyenya disampaikan ayat-ayat konstitusi itu di atas ayat-ayat suci. Sudah kita laporkan. Kemudian juga masalah tentang 2 tahun yang lalu kurban. Syiar agama juga dilecehkan, juga dilaporkan. Nah, kembali ini kami laporkan. Ini sudah puncak. Ahok ini udah kena batunya. Silahkan mau menyampaikan program apa, nggak ada korelasinya. Begitu kita lihat tayangan penuh. Ini sudah melihat full tayangan penuh. Pemprov DKI. Iya betul. Justru tambah jelas. Untuk apa program itu disampaikan sehingga menyinggung ayat, bawa-bawa ayat. Silahkan sampaikan program. Apalagi dia sebagai gubernur, ya kan? Memakai pakaian dinas ketika itu lagi bertugas, silakan, jangan kampanye terselubung, itu sudah salah. Yang kedua, membawa ayat suci, ada jadi muatan apa? Anda juga melihat ada kampanye terselubung? Ada kampanye terselubung. Selain soal ayat ini? Selain soal ayat, kampanye terselubung, dan kemudian juga dia sampaikan penghinaan terhadap agama. Dan ini jelas dikatakan bahwa itu umat Islam dibohongin. Yang menyampaikan itu pembodohan. Tapi hari ini ada entah dalam melalui media tertentu begitu menyampaikan bahwa yang dimaksud di situ bukan menistakan atau menghina ayat itu, tetapi kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat di sana begitu. Maksudnya adalah orang-orang yang membodohi dengan mengatasnamakan ayat suci begitu maksudnya. Jadi bukan ayat sucinya yang membodohi begitu. Jadi membodohi ini justru juga sama. Baik dia katakan langsung Al-Maidah itu dibodohi dengan Al-Maidah atau menyampaikan dengan alasan dibodohi dengan Al-Maidah, itu juga salah. Karena kewajiban umat Islam harus wajib menyampaikan. Nggak boleh nggak disampaikan, itu amanat dari Allah dan itu merupakan hak asasi manusia yang bukan merupakan SARA. Yang namanya SARA menyampaikan paham agama, menghina agama lain. Kalau dia membenarkan agamanya silahkan kita nggak ganggu, itu keyakinan mereka. Tapi kalau sudah ini menghina, ini akan masuk ranah hukum. Nah ini Ahok ini udah keterlaluan, udah luar biasa. Dengan ucapannya Ahok harus bertanggung jawab. Dan kita akan proses hukum. Walaupun kita lihat. Jadi Anda memandang klarifikasi yang diberikan Ahok sendiri itu tidak berpengaruh? Nggak berpengaruh karena yang dilihat dalam kacamata agama adalah yang dilihat zahir. Inti dari apa yang diomongin, bukan maksud. Maksud itu hanya Allah yang tahu. Karena maksud itu di hati. Walaupun sudah disampaikan, tapi yang ada di situ kenyataannya adalah menghina Al-Maidah 51. Pak Nusron, Anda sebagai partai yang mendukung dari pasangan Ahok ini, bagaimana Anda melihat pelaporan ke Ahok ini kepada Barreskrim Polri? Oke, begini ya. Orang mau melaporkan itu hak yang melaporkan, silahkan. Tetapi kalau kita lihat, baca transkrip maupun videonya secara utuh, tidak ada kalimat yang dohir maupun maksud di situ yang nyata-nyata menghina ayat Al-Quran, itu tidak ada. Tidak ada yang kalimat ada begitu. Sebagai contoh begini, Bapak Ibu sekalian, kalau memang merasa tidak enak dengan program saya, terus nggak merasa sek dengan saya,
Karena Bapak Ibu sekalian dibodohin dengan surat Al-Maidah 51 sehingga nggak memilih saya karena nggak silahkan. Kalimat itu kan yang dipersoalkan. Saya mau tanya, tak komparasikan, Kapolri, Kepala BNPT, setiap ada teroris selalu mengatakan, Bapak-bapak jangan mau dibodohin dengan ayat-ayat tentang jihad dalam Al-Quran. Berarti Kapolri juga membodohi Al-Quran. Menganggap Al-Quran itu bodoh. Berarti Kapolri juga itu mengatakan bahwa dia menistakan agama. Kalau konteksnya seperti itu. Beda konteksnya. Itu Kapolri orang Islam, ini Ahok gak berhak. Yang ngapain orang kafir ngomong-ngomong ayat kalimat Islam. ini tidak punya agamanya aja belum tentu. Kenapa bawa-bawa Al-Maidah ayat? Urusan apaan? Kalimat itu nggak ada. Sambung aja terus sambung. Kalimat jangan bawa-bawa ayat. Pak Novel, buat apaan? kita berbicara secara bergantian, argumen supaya bisa didengar. Tadi waktu saya bicara, Bapak bisa saya diam loh ya. Ya, oke sekarang Kalau saya ngomong, tolong diam dong. Ya, oke. Bisa nggak? Sepakat Boleh, nggak? sepakat. Salaman ya. Ayo. Nggak boleh ngomong ya. Oke. Baik, Pak Nusron. Lebih Itu berarti kalau begitu berarti Kapolri sama juga dong konteksnya. Lepas dari siapa yang ngomong. Nggak ada kaitan. Ini kan masalah teks. Bukan lihat siapa yang ngomong. Sayyidina Ali mengatakan, umdur makol walatang dur mangkol. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat yang mengatakan. Sayyidina Ali yang mengatakan. Kalau pakai konteks artinya konteksnya kita bicara soal komunikasinya bahwa dari tidak ada dohir maupun maksud tidak ada sedikit pun kata yang mengatakan bahwa Ahok Al-Quran itu bohong, Al-Quran itu dialat membodohin dan sebagainya, tidak ada. Dohir maupun batin. Sudah jelas itu menurutnya. Dohir maupun maksud menurut saya. Oke, baik. Tidak ada kalimat yang mengatakan seperti itu. Bahwa asosiasi orang kemudian karena sebelumnya sudah punya rasa kebencian menarik ini ke akan sana, itu wajar. Bagi yang benci. Namanya teks itu selalu dimaknai begitu, tafsir. Contoh, ini kan perkara sudah lama, kejadian di Pulau Seribu. Kalau memang ada yang lihat di situ, ada yang nggak suka, ada yang protes, kalimat itu dianggap mendustakan agama, atau menistakan agama di situ, ada wartawan banyak, yang muslim juga, ada media agama, pasti sudah memblow up. Menjadi ini besar. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang kemudian dipotong kecil, spiral diedarkan, dan sebelumnya tidak ada media mainstream yang memuat, kemudian ini dimuatkan, kemudian seakan-akan di sebuah kebenaran. Ini kan cara-cara berpolitik yang menurut hemat saya, cara yang picik, tidak islami dan tidak akhlakul. Menurut Anda ini kemudian kental kaitannya dengan pilkada? Apalagi kalau bukan. Oke. Ada kaitannya dengan itu? Apalagi kalau dari bukan. akta ada kaitannya dengan itu? Jadi kita melihat kontestasi pilkada tidak? Saya ingin klarifikasi dulu. Apa yang Anda laporkan ini ada kaitannya dengan kontestasi politik tidak? Ada kontestasi. Jadi silahkan saja mau berpolitik, tapi untuk membawa-bawa ayat itu Ahok nggak berhak sama sekali. Gitu beda, karena kondisi di sana masyarakat awam nggak pernah tahu, nggak paham. Tapi begitu di blow up, mereka yang ngerti agama Anda tahunya sadar. pertama juga ketika ada informasi dari ada informasi dari Anda melihat tayangan YouTube. Tayangan YouTube itu langsung. Karena itu kan udah dikonsumsi publik. Ini kan segelintir Anda manusia tidak berpikir yang bahwa ibu-ibu. itu kemudian di framing dan lain sebagainya? Enggak. Jadi itu udah otomatis. Kita nggak lihat dari unsur politik, tapi ini kelihatan adalah unsur kemungkaran. Kemungkaran yang luar biasa. Itu. Tadi Anda mengakui bahwa ada kaitannya dengan kontestasi politik. Ini kan jadi terlihat ada tujuan di balik ini kan, pelaporan Anda ini kemudian menjatuhkan calon kemudian kan? Kalau untuk menjatuhkan kita kagak, kita langsung spontan saja karena umat Islam ini berhak untuk agamanya tidak dinodai, untuk berhak kita membela agama, itu adalah kewajiban kita. Oke, baik. Jadi nggak ada istilahnya untuk kita mendukung atau mendukung, yang pasti memang kita lihat dari pertama latar belakang Ahok ini, dari pertama kampanye sudah membawa-bawa menyudutkan agama. Cuman kita tinggal terus liatin sampai ini kepada titiknya. Tapi Anda yakin itu bukan kemudian kan sebelum melaporkan kan tidak boleh keburu langsung emosi sebenarnya. Melihat dulu apakah ini framing dari yang mengunggah atau tidak. Mengingat framing Anda kita tahu melihat siapa yang zohirnya. mengunggah? Anda tahu siapa yang Kita lagi telusurin siapa yang menggugah nanti, maupun yang menggugah maupun yang tidak. Tapi yang terjadi apa yang diucapkan Ahok secara zohir yang langsung dicermat dengan mata, telinga kita, dengan pikiran, bahwa di sini sudah jelas. Kata-kata Ahok di sini sudah jelas. Jadi nggak usah lagi menafsirkan kata-kata Ahok. Sudah jelas. Di sini coba kalau Anda tayangkan lagi, Anda siarkan lagi, di sini sudah kita bikin konteks tertulisnya. Apa yang dikatakan Ahok itu, mau ngapain bawa-bawa surat? Mau ngapain bawa-bawa ayat? Mau ngapain bawa-bawa kitab suci umat Islam? Nggak ada urusannya. Kalau silahkan dia mau menyampaikan program pemerintah, silahkan. Kita nggak pernah ganggu.
Kita tahu paham sebagai tugasnya. Tapi kenapa itu disinggung? Ada muatan apa di sana? Membawa ayat-ayat suci yang umat Islam ini junjung tinggi, justru Ahok nistakan. Baik, saya mau tanya ya, kenapa waktu ada ayat suci dikutip-kutip dengan Anda jangan mau dibodohin dengan ayat-ayat tentang jihad untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya kepada orang. Kenapa Anda nggak protes juga? Jadi ketika polisi menyampaikan, mungkin haknya kita sampaikan, kita lihat itu orang Islam. Biarin aja mereka boleh menafsirkan dengan gurunya. Yang ngomong seperti itu juga ada polisi nggak Islam. Ya silahkan. Salah satu, kenapa nggak digugat juga? Berarti dia membodohi juga. Yang kita lihat ini konteksnya Ahok. Kenapa nggak jauh di sana? Konteksnya sama. Saya mengatakan konteksnya sama. Ini sama-sama kalimat dengan model seperti itu. Kenapa yang ini digugat dianggap menistakan, yang ini nggak dimenistakan? Oh jauh, yang satu yang kita lihat ini adalah memang tempatnya wajib dia untuk berpegangan teguh. Nah, saya belum selesai, Pak. Oh nggak bisa. Oke, baik. Kalau ini tadi kita udah sepakat dong. Bapak ngomong ke saya. Baik, kita tahan dulu ya. Bapak potong. Baik. Tadi saya ngomong. Saya akan tanya ke Pak Aziz sekarang. Saya lewat dia kok tadi. Saya akan tanya ke Pak Aziz nanti sebentar lagi. Bagaimana menjalin? Saya lewat dia kok tadi. Tidak usah saya menuding pribadi. Kita bicara soal konteks ini ya. Konteks ini saja bagaimana menjaga agar tidak membawa isu sara ke dalam pemilihan kepala daerah. Saya akan ke Pak Aziz nanti. Tapi kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Saya ingin melihat dari perspektif lain dari AHY Center. Ini kalau melihat sebenarnya sejak awal, Pak. Ketiga kandidat sendiri kita ingat kan mungkin ada gambarnya di sini ya. Saling selfie, wifi, menjaga ingin bahwa persaingan ini adalah sebuah kontestasi untuk adu gagasan, adu karya sebenarnya begitu untuk masyarakat Jakarta. Apakah yang muncul saat ini menurut Anda? Saya menyimak adu argumen dari Mas Nusron dengan Mas Habib tadi. Intinya adalah bahwa kita bertiga dan Mas Indra di sini itu sedang memberikan pencerahan kepada publik. Soal yang baru-baru ini ramai terkait Pak Ahok, ya saya tidak mau menyebutkan terkait yang dilaporkan itu. Saya memahaminya begini ya, kami memahaminya begini. Pak Ahok ini kan gubernur DKI. Gubernurnya saya, gubernurnya Mas Indra, gubernur kita semua. Termasuk gubernur saya loh. Jadi artinya di dalam Pemda DKI yang ultra majemuk ini potret Indonesia kecil. Yang ada Islam, ada Kristen, ya kan, ada suku yang berbeda-beda juga. Kami berharap Pak Ahok yang sekarang masih menjadi gubernur memahami nilai-nilai itu. Nah kalau soal sara dan lain-lain, saya kira tidak relevan lah kita membicarakan itu. Kalau kemudian ada akta melaporkan ke polisi, itu menjadi haknya. Dan kita nggak usah besarkan ini, kan ada lembaga pemutus itu namanya kepolisian. Bahwa ini menistakan agama atau tidak. Nanti ada ada pengadilannya. Sehingga di publik kita tidak usah terlalu meramaikan itu. Karena nanti orang yang tidak tahu menjadi tahu, rasanya dipanas-panasi dan lain-lain. Ini Jakarta, Bung. Pilkada ini harus kita jaga, komunikasi dengan baik. Dan seluruh orang Indonesia matanya tertuju pada Jakarta. Dan kita artinya peran dari kandidatnya juga penting tidak? Oh iya harus. Kan saya bilang tadi, Pak Ahok ini selain kandidat, beliau ini adalah gubernur DKI. Harus hati-hati untuk menuju sampai Februari itu. Beliau kampanye dan lain-lain itu harus dijaga juga seperti kami menjaga kandidat kami. Karena gini Mas Indra, ketika orang menjadi pejabat, menjadi gubernur, itu dia sudah meletakkan kebebasannya. Tidak bebas bicara, tidak bebas bertindak, polah dan lain-lain. Anak polah, bapak peradah. Kalau bapaknya yang polah, wah rakyatnya bagaimana? Jadi atas dasar itu, kita perlulah, ini saya sebagai warga Jakarta, ini bukan sebagai AHY Center, Pak Ahok, menahan diri untuk hal-hal yang kira-kira nanti sensitif lah. Sehingga kita bisa hadirkan pertarungan secara baik. Tapi Anda yakin tidak bahwa yang disampaikan itu sebenarnya tidak bermaksud untuk seperti itu? Oh bukan hak saya untuk menilai itu. Itu menjadi ranah hukum. Karena kalau kita berdebat seperti itu nanti menjadi seperti ramai antara Mas Nusron dengan Mas Habib. Nggak selesai-selesai. Kemudian nanti ada yang ngomong ini asli atau tidak, susah ya kalau kita bicarakan di sini. Begitu Mas Indra. Baik, Mas Nusron, tapi yang menarik tadi salah satu juga diselipkan adalah bahwa tidak bicara soal ayat lagi, tapi bahwa itu adalah
seperti kampanye terselubung di sana. Kenapa bicara program lalu kemudian soal bicara memilih saya dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Nusron? Loh, saya kira itu malah suatu statement yang gentleman dari seorang gubernur. Program ini kalau saya tidak terpilih dan ibu tidak memilih saya, dan karena program ini jangan membuat kemudian ibu tidak enak dan harus memilih saya. Tidak perlu. Ini tetap akan dilaksanakan pemerintah. Di mana letak kampanye terselubungnya? Kalau pakai logika itu. Wong malah justru dia minta supaya jangan dipilih. Malah minta supaya ini silahkan. Program ini program baik, siapapun yang akan terpilih nanti pasti akan dilanjutkan. Jadi jangan gara-gara program ini, kemudian ibu merasa tidak enak dengan saya, Bapak Ibu sekalian, merasa terbebani dan harus memilih saya. Saya pikir ini, mohon maaf ya, seorang negarawan menyampaikan itu. Dan maksudnya malah memberi kebebasan. malah memberikan gitu ya? kebebasan. Dan kalau kita putar balik, zaman Pak SBY menjadi presiden, tahun 2009, ketika mode running yang kedua, juga meresmikan program ini, meresmikan itu juga kalimatnya sama. Jangan karena dengan ini proyek ini kemudian Anda akan memilih saya. Tapi pilihlah dengan hati nuraninya dan sebagainya. Saya pikir itu negarawan fair. Dalam konteks bukan sebuah kampanye. Kecuali kalau, awas ya, kalau kamu nanti nggak memilih saya, sampai Itu baru kampanye ya? ini nanti saya hentikan. Nah itu lain cerita. Ini kan nggak ada kalimat-kalimat seperti itu saya pikir. Lagi-lagi yang namanya bahasa itu kan semantik. Iya. Semantik tergantung dengan asosiasi. Asosiasi tergantung dengan pikirannya orang masing-masing. Kalau pikirannya kotor, itunya kotor, pasti dia persepsinya juga kotor. Tapi kalau pikirannya jernih, hatinya sehat, akalnya rasional, pasti akan ditangkap dengan secara rasional. Namanya kata itu semantik gitu. Ya, itu kata semantik. ahli bahasa. Oke. Seperti itu. Bagaimana Anda melihat ini? Itu bahwa itu sebenarnya kalau dilihat secara jelas tidak ada unsur kampanye terselubung sebenarnya. Jadi boleh saya bacain sekali lagi perkataan Ahok. Silakan. Ya. Dalam 24 menit yang terakhir, Ahok mengatakan, jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Ini yang benar. Sedangkan Anda ini mengada-ngada. Nggak ada di sini disebutkan karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu. Seakan-akan ini himbauan, menakut-nakuti. Kalau kembali soal kampanye terselubungnya, saya ingin Kampanye terselubung itu tadi sudah disampaikan program, tapi membawa kata-kata itu jangan nggak pilih saya. Itu sudah jelas. Diarahin. Ahok ini secara tidak langsung mengarahkan. Mengarahkan silahkan mungkin masih bisa, walaupun masih terselubung. Tapi kalau mengarahkan kepadanya untuk dengan mengorbankan ayat-ayat suci, surat Al-Quran, Al-Ma'idah 51, ini yang kita nggak bisa terima. Kalaupun nggak terlibat dalam ayat, kita bisa laporkan itu mencuri star kampanye. Juga jadikan ya, kampanye saya ingin terselubung. kesana aja kan Anda ini kan advokat begitu Iya, kan. Ketika mestinya, melihat soal kata-kata itu memang tujuannya mengkampanyekan dirinya atau meminta agar nggak usah masalah pemilih-pemilih. Oh itu jelas Ahok itu mempromosikan dirinya, bukan lagi mempromosikan program, tapi mempromosikan dirinya. Ini loh program saya, ini loh saya. Jangan nggak pilih saya, jangan takut neraka. Kalimatnya kan nggak begitu. Iya, kalau di sini kita lihat begitu. Seakan-akan begitu. Pak Nusron tadi juga sampaikan, menurut dia, saya juga bisa menafsirkan kata-kata Ahok menurut saya, ya kan? Nah jadi sudah jelas, kalau memang Ahok nggak mau dipelintir atau Ahok ini nggak mau disalahkan sebagai kampanye terselubung, silahkan murni program, jangan bawa-bawa untuk mempromosikan dirinya, apalagi membawa-bawa ayat. Ini luar biasa. Ada apa ini sebenarnya, ya kan? Membodohi, itu justru Ahok membodohi umat, ya kan? Menipu umat yang nggak paham, yang bukan Islam, yang Islam aja belum paham, apalagi ini Ahok yang non Islam. Kok berani-beraninya? Itu yang kita nggak bisa terima. Kita tidak masuk ke sana ya. Tapi Anda setuju tidak bahwa isu SARA ini akan justru mendegradasi kualitas pilkada kita? Jadi saya rasa masyarakat udah pintar. Nggak lagi mereka ini artinya terbelenggu dengan SARA. Mereka harus paham yang mana SARA, yang mana kewajiban umat Islam untuk tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini bisa disebut ada yang menggiring-giring ke arah SARA atau tidak?
Pak? Saya. Ya. Kalau Ada yang mempolitisasi ini tidak? ya kalau menurut saya kan ini memang momen politik ya. Kemudian ada yang menarik ke sini dan sebagainya itu kan pasti akan ditarik ke wilayah sana. Kalau menurut saya ini. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba itu dimunculkan dan disebarluaskan. Kita perlu ingat ya, ini negara itu negara Indonesia. Indonesia itu Pancasila. Negara Pancasila itu dalam konteks ranah publik menggunakan hukum-hukum publik. Ya. Hukum publiknya itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Perkara kemudian keyakinan orang, masalah ayat Al-Quran dan sebagainya itu adalah ranah privat pedoman pribadi. Pedoman pribadi. Pedoman pribadi yang negara wajib melindungi. Itu adalah konsensus kita bersama. Tapi kalau kemudian orang menyerang orang dalam konteks ranah publik dengan menggunakan isu-isu konteks ayat, konteks kemudian hukum-hukum agama, kan itu namanya sara. Dalam konteks itu. Dan itu yang harus kita jaga. Karena kita sudah punya konsensus bersama. Nah, kalian mau menjalankan ibadah keyakinanmu silahkan. Tapi dalam konteks ranah privat, bukan ranah publik. Tapi ketika sudah tampil di TV, itu adalah ranah publik. Sudah tampil dimanapun, itu adalah ranah publik. Ketika menyebut-nyebut ayat dan sebagainya itu. Ini lain. Karena medannya bukan medan dakwah. Ini medannya adalah medan dalam konteks kompetisi berpolitik. Yang itu adalah urusan-urusan publik. Tapi bahwa kemudian kandidat petahana seperti Ahok tadi justru mengambil nama, menyebut nama sebuah ayat tadi, bukankah justru dia yang kemudian menggiring isu sara? Nah itu dia, biang sara. Ahok ini biang sara. Ya, baik, saya ingin lihat jawaban dari Pak Nusron. Nah begini Pak ya, lagi-lagi memaknai sebuah kata itu harus utuh. Dari A sampai Z. Di dalam detik itu kan jelas, transkrip dari awal sampai Z itu lengkap di situ. Kalau orang sehat dengan akal sehat pun, mempunyai dengan akal yang jernih pun pasti akan bisa memaknainya. Di situ tidak ada unsur seperti itu. Baik dohir maupun maksud yang dikandung, itu tidak ada kalimat sedikit pun seperti itu. Kalau memang asosiasinya itu adalah asosiasi yang tidak negatif. Asosiasinya adalah asosiasi yang netral. Tidak ada asosiasi yang sifatnya itu peyoratif atau kebencian terlebih dahulu. Berbeda kalau sebelumnya orang itu sudah punya kebencian, lain cerita dipaksakan kayak apapun sudah susah. Nah menurut saya, apa yang disampaikan oleh Ahok itu fair. Fairnya apa? Anda jangan mau dibodohin, jangan mau ditekan dengan orang, jangan Anda mau gunakanlah hati nuranimu, gunakanlah kebebasanmu, gunakanlah independensimu, jangan tertekan dengan program saya, jangan tertekan dengan karena ayat Al-Quran, gunakan nuranimu untuk memilih saya atau tidak memilih saya. Oke. Tapi kalau misalnya tidak tentang kata-kata yang diucapkan ya, tetapi kalau misalnya begini, sudah tahu ini akan bisa rentan, akan memicu hal-hal seperti ini, bisa dimanfaatkan, katakanlah bisa justru ditunggangi oleh orang-orang punya kepentingan yang mungkin justru jelek begitu untuk mempolitisasi apa yang dia sampaikan begitu. Mungkin tidak kalau sebenarnya tanpa menyebut sedikit pun nama ayatnya pun misalnya, tanpa menyebut lah misalnya kan jangan milih saya hanya karena apa misalnya yang lain begitu atau itu menurut saya itu apakah itu sebuah blunder? Begini loh, menurut saya itu sebuah debatable kalau soal itu. Lagi-lagi tergantung pendewasaan orang, ya kan, debatable. Saya pun sering mengutip menurut Matius sekian di depan orang kalau saya mengingatkan orang Kristen. Apa kemudian saya itu kemudian menistakan agama Kristen dalam konteks itu? Oke. Artinya apa? Ini adalah saling berdiskusi menggunakan sebuah perumpamaan dan berdiskusi menggunakan satu perbandingan supaya kita itu menjadi merdeka, supaya kita itu menjadi fair melihat sebuah keadaan. Jadi perkara kemudian itu menimbulkan kontroversi tersendiri. Ya memang karena ada yang menyut kontroversi itu. Dengan background yang tadi sudah dengan background yang sudah ada titik, ada yang niup. Inilah ada gerakan politik. Sebetulnya pernyataan Ahok ini biasa, tidak ada yang istimewa. Yang luar biasa ini adalah yang mencoba meniup ini ke ranah publik bahwa seakan-akan terjadi persoalan dan itu akan menjadi besar. Sementara kepentingannya untuk kontestasi politik lagi. Sementara kepentingan untuk kontestasi politik itu. Ini yang harus kita jaga dan itu yang sampai hari ini nggak mau mengaku. Permainan seperti ini yang menurut saya kita ingatkan bisa mengganggu. Sebentar, saya akan klarifikasi. Di dalam akta sendiri sebenarnya Anda mendukung salah satu kandidat tidak? Dalam akta ini kita sama sekali tidak mendukung satu kandidat manapun. Karena di dalam akta ada berbagai macam partai, termasuk partai yang memang ketuanya non-Islam. Mereka masuk di situ. Nah, jadi saya mau meluruskan apa yang dikatakan Mas Nusron Purnomo ini. Bahwa
Masalah kebencian Bentar, saya ini. klarifikasi, nama saya Nusron Wahid, Mas. Oh gitu. Nusron Wahid, Mas. Sana, Mas. Saya gugat, Mas, Anda, Mas. Ya, saya yang apa yang saya tahu Enggak, gitu. ya, nama Ya, saya silakan saya. Ya, kita kembali Saya bukan, ke Mas. Ya silakan, saya yang tahu itu, saya yang tahu itu. Nih, Terserah. nih. ATP saya, Mas. Baik, Ya boleh silakan aja. Ya, yang saya tahu oke. itu. Saya Yang saya tahu itu aja udah. Oke, baik. Saya baca dari media, Anda salahkan media aja yang tulis. Gitu aja. Oke, oke. Makanya Anda Anda- tuntut media. Anda tuntut media. Baik, sebentar. Saya baca dari media. Nggak, ini nggak substansi, kita Iya. harus jeda terlebih Maaf, saya Tetaplah luruskan bersama dulu. kami Iya. di CNN Indonesia. Lingkaran Survei Indonesia merilis hasil survei tentang potensi tumbangnya pasangan Ahok Jarot pada putaran kedua pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Survei dilakukan terhadap 440 responden dalam kurun 28 September hingga 2 Oktober 2016. LSI menilai karakter pemilih DKI Jakarta yang melihat faktor kebijakan dan visi misi pasangan calon justru tidak terlalu dominan dibanding sentimen agama. Melihat persebaran kekuatan tiga pasangan calon, LSI memprediksi Pilkada DKI Jakarta 2017 akan berlangsung 2 putaran dan berpotensi mengancam calon petahana. Menurut peneliti LSI, instrumen primordialisme menjadi alasan berpindahnya pemilih ke lawan Ahok Jarot bila pasangan calon petahana ini tidak berhasil menang dalam 1 putaran. Kita melihat faktor sentimen agama ya, atau isu agama. Makanya di judul kita pun kita state bahwa Ahok dikalahkan oleh isu agama ini sebenarnya. Jadi kebijakan ada, tetapi memang porsinya tidak terlalu besar, tapi isu agama ini yang paling kuat, primordial juga kuat. Ketika misalnya dia masuk 2 putaran, itu hal yang berat. Mengapa? Karena profil itu pasti akan lari bukan ke dia, tapi ke lawannya. Jadi bagaimana sebenarnya memaksimalkan dia menang 1 putaran. Baik, ini menjadi tidak sehat kalau kemudian secara survei sendiri melihat isu agama menjadi kuat. Bagaimana Pak Agus Anda melihat ini? Aziz ya. Pak Aziz, maaf, nanti saya juga Tapi saya nggak akan gugat. Iya, Pak AHY Center. Center. Jadi apa namanya, survei itu kan menyampaikan hasil dari yang mereka lakukan Oke. ke masyarakat dengan apa namanya sampel. Tetapi menurut saya ya sah-sah aja. Itu kan lembaga survei. Yang harus kita garis bawahi untuk Pilkada DKI ini adalah demokrasi itu kan keindahannya di situ. Di Amerika saja ada sentimen kulit hitam, kulit putih, ya. ada Katolik, Protestan, Oke. ada Muslim sedikit di sana. Tetapi kita nggak usah membesar-besarkan perbedaan itu. Bahwa saya misalkan suatu saat sebagai orang Jawa milih karena calonnya Jawa, ya fair-fair aja nggak apa-apa gitu. Tetapi jangan jadikan, oh itu bukan orang Jawa, jangan pilih, nggak boleh begitu. Kita harus utamakan bahwa ini adalah potret Indonesia DKI. Kalau ada yang mengupload itu sengaja untuk memperkeruh nuansa Pilkada DKI ini, menurut Anda itu sebuah Saya merekomendasikan yang mengupload pertama itu juga harus dipanggil oleh Barreskrim. Oke. Jadi walaupun itu adalah kunjungan kerjanya Pak Ahok, di ini dulu dong, di apa namanya, difilter dulu. Apakah ini akan menimbulkan kegaduhan dan lain-lain. Termasuk, mohon maaf, saya warga DKI. Pak Ahok masih gubernur saya. Saya ingatkan ke beliau, ini adalah titik-titik kritis menuju Februari. Baik. Sebaiknya pernyataan-pernyataan yang kontroversial, pernyataan-pernyataan yang terlalu bergairah ya, yang tidak landasi dengan pikiran yang dalam, contoh Pak Jokowi lah, nggak usah dilontarkan dulu. Udah kita sekarang. Tapi kan turun ke rakyat. kata Pak Nusron tadi bahwa kalau memang latar belakangnya jernih, bersih, apapun yang disampaikan Oh kami pasti jernih, akan kami akan jernih. tahu, kan? Tetapi kan rakyat Jakarta tidak semuanya seperti Pak Nusron. Gitu. Kita kan ada rakyat Jakarta seperti Habib, yang orang tidak mengerti tentang apa itu isu SARA, apa itu isu-isu yang lainnya. Tetapi begitu ini muncul, bahaya. Makanya kami dari AHY Center, dari tim AHY dan Pak Silvi, tidak akan ikut-ikut dalam persoalan itu. Kalau sekarang hal itu sudah masuk ranah hukum, kita percayakan kepada pihak berwajib. Dan kami berharap pihak berwajib profesional untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang melaporkan itu. Baik, ini sebuah kritik Pak Nusron tadi. Misalnya katakan ini menuju titik-titik kritis di Februari, sebaiknya para kandidat bersifat untuk menahan diri, menghindari pernyataan-pernyataan yang terlalu apa tadi, bergairah gitu ya? Ya menyulut lah. Menyulut. Dalam tanda kutip. Ya apa yang disampaikan oleh Saudara Anjis ada betulnya. Karena memang tadi masyarakat Jakarta itu kan majemuk. Itu akan menjadi catatan kami untuk melakukan suatu koreksi-koreksi. Tetapi baik, kalau kemudian
statement itu diunggah dan kemudian itu dinyatakan sebagai sebuah kesalahan yang sangat kontroversial, dan itu yang kita tidak bisa. Oke. Justru yang perlu kita usut adalah mereka yang mengunggah itu dan mendiskreditkan itu dengan membalikkan kata-kata itu seakan-akan itu menjadi sebuah penistaan. Itu yang wajib kita cari. Itu jauh lebih berbahaya daripada sekedar apa yang disampaikan oleh Pak Anjis itu. Oke. Baik, terakhir berarti prosesnya nanti akan Anda kawal di Barreskrim ini dan juga di Bawaslu tentu saja yang Anda lakukan. Jadi kita akan kawal terus, walaupun kita lihat pernyataan apapun, proses hukum harus tetap berjalan. Karena kenapa? Untuk menimbulkan efek jerah, dan ini bukan kejadian yang sekali. Dan perlu digarisbawahi bahwa justru masyarakat ini sekarang udah melek. Baik. Sebagian mereka paham agama, yang bukan picik, justru mereka yang mendukung, yang tidak, bukan semestinya itulah yang picik, yang mereka terbodohi. Oke, Nah, baik. yang mereka ini korban daripada janji-janji politik. Nah, mereka ini ulama luar biasa, penuh tadi, dipenuhi itu sudah membuat petisi bahkan sampai hampir 10.000 lebih petisi. Kemudian juga ulama-ulama, apakah mereka picik? Ketua organisasi NU Muhammadiyah, hati-hati dengan ucapan Pak Nusron ini yang mengatakan itu picik, ini bisa dipidanakan. Nggak apa-apa. Oke. Nah, nanti maka kita akan proses ini. Oke. Bahwa Baik. Tapi artinya ambil fokus soal ini berarti Anda akan mengawal terus ini kepada kita akan mengawal terus. Baris Walaupun sikap apapun terhadap si Ahok ini, kita nggak akan toleransi. Hukum harus Oke. tetap berjalan. Baik. Agar tegak di Baik. dunia ini, karena Indonesia adalah negara hukum. Tapi semuanya kita sepakat bahwa tidak membawa isu sara ke dalam pilkada DKI atau pilkada dimanapun begitu ya, dalam Iya. pemilihan dulu. Saya ingin tahu dulu begitu ya. Tidak akan membawa isu sara ini. Jadi kalau untuk isu sara, kita kewajiban umat Islam harus menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Kalau Pak Nusron gimana? Kita ini bangsa. Silakan mereka yang menggusur, Baik, sekarang ke Pak membawa Nusron. ke isu sara, silakan. Kita akan tetap menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Baik, Pak, saya akan ke Pak Nusron sekarang. Kita ini bangsa Indonesia, sekali lagi hidup di Indonesia, bertanah air Indonesia. Di Indonesia mempunyai common platform, mempunyai kesepakatan bersama, mempunyai konsensus bersama yang namanya Pancasila. Oke. Yang mana Mempunyai Ahok telah aturan, menodai Pancasila. mempunyai Tahan dulu, Pak, ya. aturan-aturan Ganti. Ahok Kita telah berganti. menodai Pancasila, Ya, kita bergantian. mempunyai Kita bergantian. aturan-aturan tertinggi, dikatakan Pak Nusron ini- namanya Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik. Masalah agama itu adalah keyakinan privat, tidak bisa dijadikan acuan dalam konteks ranah publik. Oke. Karena itu, karena pilkada ini adalah ranah publik, maka sebaiknya jangan lagi menggunakan isu sara. Perbedaan agama, etnis adalah sunnatullah atau keniscayaan di bumi Indonesia ini. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih Pak Aziz, Pak Nusron, dan juga Kami sedang saja nih. Pak Novel telah bergabung bersama kami. Saya ingin bersalaman dulu Pak Novel dengan Pak Nusron. Baik. Ayo. Terima kasih telah meluangkan waktu. Ini kita hanya membahas untuk memberikan pencerahan bahwa isu sara itu tidak boleh lagi dibawa-bawa dalam kontestasi pilkada di ranah publik. Terima kasih. Selamat malam. Malam.